xylophone adalah alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari bagian badan alat musik yang diberi senar atau dawai. Biasanya, suara ini dihasilkan dari alat musik yang dipetik serta digesek. Contohnya adalah gitar, harpa, biola, ukulele, dan lain sebagainya. Alat musik gesek diperkirakan berasal dari budaya penunggang kuda di kawasan Asia Tengah. Contohnya, alat musik bangsa Mongolia, moringhur. Alat musik gesek berdawai dua bangsa Turki dan Mongolia, dawainya dari surai kuda, dimainkan dengan busur surai kuda, dan memiliki ukiran kepala kuda di bagian kepalanya. Biola, viola, dan selo yang busurnya masih dibuat dari surai kuda adalah peninggalan bangsa nomaden tersebut. Dipercayai bahwa alat musik mula-mula tersebut dibawa ke Asia Timur, India, Bizantium, dan Timur Tengah. Di tempat-tempat tersebut mereka menyesuaikan dengan lingkungannya dan berkembang menjadi alat musik erhu, esra, harpa tangan Bizantium, dan rebab. Biola dalam bentuk modern bermula dari Italia Utara pada awal abad ke-16, terutama di kota pelabuhan Venice dan Genoa yang berhubungan langsung ke Asia Tengah lewat jalur sutera. Biola tertua yang pernah dicatat yang memiliki 4 senar seperti biola modern dibuat oleh Andrea Amati pada tahun 1555, walaupun tahun tepatnya diragukan. Biola tertua yang masih ada saat ini adalah salah satu dari ke-24 biola ini dan diberi nama Charles IX, dibuat di Cremonesi pada tahun 1560. Sebuah biola dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu badan biola, leher biola, jembatan biola, papan jari, senar, dan beberapa macam perangkat pembantu. Badan biola terdiri atas dua papan suara yang melengkung yang disatukan oleh kayu yang disebut iga biola yang dilem menggunakan lem binatang, lem kulit binatang, atau resin. Leher biola biasanya terbuat dari kayu mapel yang sejenis dengan bagian belakang dan samping badan biola. Pada leher biola terdapat papan jari yang dibuat dari kayu eboni atau kayu lain yang dicat hitam. Jembatan biola dipahat dengan hati-hati dari kayu mapel dan memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai lengkungan atasnya menahan senar pada ketinggian tertentu dari papan jari dalam bentuk melengkung supaya dapat digesek sendiri-sendiri atau bersamaan dan menghantarkan getaran suara dari senar ke badan biola. Bagian ekor biola adalah tempat menambatkan ujung bawah senar yang diselipkan ke dalam masing-masing dari 4 lubangnya. Senar dibuat dari usus domba, direntangkan, dikeringkan, lalu dipelintir. Senar modern menggunakan baja padat, baja untingan, atau beberapa bahan sintetis. Semua senar untingan dan beberapa senar padat dilapisi dengan bermacam-macam logam untuk menyesuaikan masanya, diameternya, dan kadar airnya. Cara yang benar untuk bermain biola adalah dengan memegang biola dengan tangan kiri dan penyaga dagu pada biola diapit dengan dagu dan pundak kiri, serta dapat juga dibantu dengan penyaga bahu. Tetapi, banyak pemain yang memilih tidak menggunakannya. Bermain biola dapat dilakukan dengan berdiri maupun duduk di kursi sesuai selera pemain. Cara membunyikan biola dapat dengan digesek dengan busur maupun dipetik dengan jari tangan kanan yang disebut juga dengan teknik pizzicato. Idris Sardi adalah seorang maestro violis sekaligus musisi legendaris Indonesia. Idris Sardi lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni tahun 1938. Ia lahir dari keluarga berdarah seni. Ayahnya, M. Sardi, merupakan pemain biola orkes Radio Republik Indonesia Studio di Jakarta. Sementara ibunya bernama Hadijah adalah seorang bintang film. Selama berkarir sebagai pemain seni, Idris Sardi sukses sebagai ilustrator dan penata musik film. Ia mendapat Piala Citra sebagai penata musik terbaik dalam beberapa film, di antaranya
pengantin remaja pada tahun 1971, perkawinan pada tahun 1973, cinta pertama pada tahun 1974, dan doa tanda mata pada tahun 1985. Idris Sardi meninggal dunia pada 28 April tahun 2014 pukul 7:25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Meilia, Cibubur dalam usia 75 tahun. Ia sebelumnya menderita sakit lambung dan liver sejak Desember 2013. Musisi yang sering menggunakan biola sebagai instrumen andalannya ini telah menuangkan banyak tembang yang tak terlupakan di antara 1.900 karyanya itu. Sebut saja Christina yang dinyanyikan oleh Raffi Kaduri untuk sebuah film bertajuk Christina. Di situ, alunan biola sang maestro terdengar menyayat hati dipadu nada-nada dari suara emas Raffi Kaduri. Beberapa karya lainnya yang kebanyakan mendapat sambutan adalah saat ia menata musik untuk beberapa film hingga membuatnya diganjar Piala Citra sebagai penata musik terbaik. Pertama kali, Idris Sardi menerima prestasi membanggakan itu setelah menata musik untuk film Petir Sepanjang Malam pada tahun 1967. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Idris Sardi bersama seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.